Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ketemu lagi sahabatku. Hari Senin 16 Mei 2022. Masya Allah ya. Kayaknya lama ya nggak bertegur sapa ya. Kayaknya ada 1 mingguan kayaknya. Masya Allah, kesibukan yang luar biasa. Tapi Alhamdulillah hari ini Senin 16 Mei saya bisa menyapa lagi silaturahim lewat gelombang, lewat video dengan Anda, menebarkan informasi yang mudah-mudahan ada edukasi, ada motivasi, ada asupan pikiran ya, suplemen batin, suplemen pikiran, vitamin jiwa lah, mudah-mudahan seperti itu untuk saya dan untuk Anda, mudah-mudahan yang satu resonansi insya Allah. Baik teman-teman, apa itu? Oke, saya mau intinya gini. Intinya saya dapat banyak masukan ya, WA, grup, ya, email, telepon. Intinya ada yang sinis, ada yang apatis, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang apalah intinya, karena seolah-olah di mata mereka saya ini tidak mendukung Anies Baswedan itu kan. Oke, itu intinya, nanti kita bahas itu ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, intermezzo, mudah-mudahan manfaat ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan yang sejenis banyak seperti ini ya. Intinya gini, Gus Nur selalu menentang riba, Gus Nur selalu menentang pinjol, ya kan? Gus Nur selalu kampanye anti riba, bla 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 bla. Tapi di YouTube-nya Gus Nur 13 official itu ada iklan pinjol, ada iklan riba. Gimana itu menurut Gus Nur? Nah, banyak pertanyaan yang seperti ini. Niat bertanya baik-baik ada, tapi ada juga yang niat insinuasi, ada unsur insinuasi di dalam pertanyaannya itu. Nur, bahas riba, tapi kamu makan uang riba, munafik, YouTube-mu aja ada iklan riba, bla 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 gitu. Nah, ini akan coba malam ini akan saya olah menjadi energi positif ya. Saya jawab. Di komen juga banyak ini yang ngomen-ngomen seperti ini. Saya nggak paham. Ya deh, yang mana iklan? Yang pinjol-pinjol itu ya, ada kami gitu itu ya. Oke, pertama teman-teman ya. Pertama, saya nggak paham. Itu iklan di YouTube itu apa bisa diatur, apa bisa dirandom, apa bisa ditentukan. Saya nggak paham. Itu urusannya admin. Tapi beberapa bulan silam, kayaknya sebelum saya ditahan ya, saya pernah itu briefing beberapa admin. Bisa nggak iklan itu dipilah? Cari iklan yang jelas ya, iklan produk, iklan kesehatan atau apalah. Bisa nggak? Nah, waktu itu saya masih punya admin sekitar 5 orang waktu itu. Ada yang bilang bisa, tapi ada yang bilang nggak bisa. Oke, itu poin pertama. Nah, setelah itu next. Dan saya nggak pernah mikir itu. Jadi iklan pinjol yang ada di YouTube saya itu, saya nggak ngerti. Di luar batas kemampuan saya, muncul sendiri. Kalau Anda punya ilmu untuk menghilangkan iklan itu, atau ada caranya supaya iklan itu bisa dipilih, monggo kasih komen atau telepon ke narahubung di admin itu. Poin pertama, saudaraku ya, saya ini sudah berusaha bersih dari riba insya Allah. Nah, yang kedua, saya belum sempat menikmati uang dari YouTube itu. Ya,
Jadi uang itu nggak sempat masuk ke dapur, beli beras, beli minyak, beli sembako, sampai jadi makanan, dimakan oleh keluarga, itu belum. Nggak sempat. Jadi Anda jangan berpikir, terutama buzzer ya, terutama YouTuber-YouTuber yang memang orientasinya duit. Wah, duit. Demi duit bikin konten aneh-aneh. Saya bukan tipe seperti itu. Ingat ya, ini saya syuting ini di rumah. Ya, yang nyuting anak. Kadang Dek Shanum, Dek Aini, kadang seliwar-seliwer gitu kan. Nah, intinya keluarga. Begitu nanti YouTube saya selesai, keluar, itu yang nonton keluarga. Keluarga besar nonton. Istri nonton, mertua nonton, orang tua nonton, anak nonton, saya nonton, teman-teman nonton. Intinya keluarga. Jadi nggak mungkin saya bilang saya belum makan uang YouTube, saya nggak makan uang YouTube itu. Nggak mungkin uang YouTube itu masuk ke dapur saya. Itu saya nggak mungkin bisa ngomong seperti ini kalau ternyata keluarga saya makan gitu kan. Berarti saya bohong. Kalau saya bohongi subscriber bisa kecil. Saya bohongi Anda gampang. Saya nggak makan uang YouTube. Tapi kalau saya ngomong seperti itu, saya bohongi Anda kan gampang. Anda bisa saya kelabui. Gimana dengan keluarga saya? Berarti saya membohongi keluarga saya. Saya bisa membohongi orang lain. Kan sering saya katakan, saya bisa mungkin menipu kamu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 50 tahun, saya bisa menipu kamu. Tapi saya tidak akan mampu menipu diriku sendiri, apalagi menipu keluarga. Saya ngomong, saya nggak makan uang YouTube itu. Padahal saya makan. Kan berarti saya bohong. Di mana harga diriku di depan keluargaku? Salam intermezzo, salam sistem. Artinya, ini saya sekaligus membalas ya. Nur, apa sih riba padahal kontennya ada iklan riba. Wallahualam, saya nggak ngundang itu iklannya datang sendiri. Dan saya nggak makan uang itu. Nah, jadi begitu masuk rekening, sudah ada tempatnya itu uang itu. Dung, sudah ada tempatnya. Nggak sempat masuk ke dapur, masuk ke perut, nggak sempat. Ini supaya Anda juga paham bahwa YouTube ini saya buat sebagai media untuk amar ma'ruf nahi munkar, dakwah sesuai makom, bukan duit. Beda dengan yang kelenik-kelenik konten-konten nipu-nipu, setting-setting itu duit. Tidak peduli nipu Nabi Muhammad, bahkan ditipu Nabi Muhammad dijadikan alat. Ya, kamu ditipu, tapi kamu nggak terasa, subscribe-nya sampai jutaan. Masya Allah. Oke ya, yang kedua, saya belum sempat makan uangnya. Saya nggak bisa nahan iklannya, ya kan? Dan saya nggak makan uangnya. Nanti kalau Anda punya ilmu, gimana supaya milah iklan, kasih saya ilmunya. Jadi intinya uangnya tersalur, ada tempatnya, nggak masuk ke perut. Makanya dulu saya janji itu di Munjia Channel tuh. Munjia Channel itu 650.000 subscribe. Itu penghasilan saya 40 juta itu. Di Munjia Channel yang disita polisi dulu itu. Itu saya bisa bedah rumah, infak beras tiap bulan. Dan saya pernah janji dulu sama subscribernya ya, sama di Munjia saya pernah ngomong, coba cari, masih ada videonya. Kalau tembus 1 juta subscribe saya, naik konsisten penghasilnya sampai 50 juta, ngumrohkan orang tiap bulan saya. Umroh nanti tiap bulan itu. Karena alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah rezeki itu sudah lancar lah ya, sudah berkah, usaha banyak, penghasilan banyak. Nah, mumpung saya ngomong penghasilan, oke, sebentar. YouTube sudah ya, iklan sudah. Riba saya nggak sempat menikmati uang YouTube. Ya, Gus Nur 13 official ini. 15 juta, 20 juta, paling sedikit 10 juta ya. Nggak sempat menikmati sampai jadi makanan. Jadi, apalagi kalau saya tahu ini ada iklan pinjolnya itu mungkin saya lebih baik, hambur saja kemana, ke umat sana. Nah,
Cukup ya jawabannya ya? Cukup. Kasih ilmunya saya, bagaimana supaya iklan itu bisa dipilih. Terus kemudian penghasilannya, tadi nyeletuk penghasilan, mumpung ingat saya. Saya ada 2 usaha lagi yang akan saya buka ini. Nanti saya tampilkan videonya. Pertama cuci mobil, kedua kuliner ya. Ya seperti warung plus cuci mobil lah. Jadi ada cuci mobil, di atasnya itu ada kafe. Nah itu mungkin akan kita buat kuliner. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insyaallah GN13 akan menambah lagi 1 usaha cuci mobil hidrolis. Cuci mobil dan motor plus kafe, dan juga sedia rawon soto pecel free VIP. Ya, ini lokasinya di Bokor, Jalan Bokor. Jadi antara Jalan Bokor Tumpang. Jadi kalau ke timur, sana timur nggih. Kalau ke timur ke Bromo atau ke Tumpang. Kalau ke barat kita akan ke Kota Malang. Nah, seperti ini. Bismillah tawakal ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu di lantai 2 nanti ada kafe. Di lantai 2 ada kafe, sudah ada minibarnya. Nanti di sana itu masih ada ruangan yang sangat besar untuk warungnya di sana itu. Nah itu. Jadi kita juga kuliner hidrolis. Nggih, bismillah, ditunggu tanggal launchingnya. Ini ada satu lagi teman di daerah Tumpang ya. Ini Tumpang, catat Tumpang Malang ya. Kalau sampean ke Bromo itu pasti lewat situ. Nah, di depannya Armada itu ada aset di situ. Nah, ini juga saya ingin buka kuliner, saya ingin buka warung Tegal. Ternyata sudah ada di situ warung. Di sebelah saya, di sebelahnya itu sudah ada warung. Udah rame, udah bersih itu. Ya Allah, apa gitu ya. Terus kok banyak ngasih masukan buka kafe. Kebetulan sekarang kan lagi ngetren kafe itu. Nah, jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka lagi 1 usaha kafe ya. Nah, segala macam apalah, gimana lah kafe itulah ya free VIP, kopi, makanan ringan gitu kan, syariah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, monggo, ini mungkin sekalian saya buka lowongan pekerjaan, sekedar info, barangkali Anda yang nonton ini ada yang punya semacam makom, SDM, untuk dunia perkopian, ya, perkafean, ini saya buka lowongan untuk Anda. Untuk saya tempatkan di Tumpang. Lumayan ini, keren ini. Sekarang, besok ini, dalam minggu ini kita akan cat, kita akan renovasi, ya intinya kurang lebih seperti itu. Tapi ingat ya, bertanggung jawab, karena saya sudah sering, bukan ditipu, saya nggak ngomong ditipu ya, tapi banyak orang yang datang ke saya sanggup Gus, saya sanggup kerja ini, saya sanggup kerja ini, saya sanggup kerja ini. Itu banyak, ya mulai dari barbershop dan lain-lainnya itu. Begitu kita eksekusi, kita modali, kita layani, kita penuhi prasarananya, ternyata nggak profesional ya, ternyata nggak jalan. Itu saya sering begitu. Nah, jadi ada SDM yang salah, ada manajemen kolbu yang salah di situ. Ya, ada cara berpikir, cara hidup yang salah. Jadi auranya nggak nyambung. Nah, jadi saya mohon kalau ini kafe ini barangkali Anda itu pemuda, butuh kerjaan, punya intelektual, punya SDM, aku iso iki koyo iki. Ya, terus kemudian syukur-syukur nggak merokok kan gitu ya, syukur-syukur nggak merokok. Ya, tapi kalau Anda merokok ya nggak apa-apa, laki-laki kok, ya kan silahkan, syukur-syukur nggak merokok. Nah, ini saya buka lowongan. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan manfaat. Wes, biar nggak panjang-panjang di situ, cuci mobil GN13, kafe GN13. Ekonomi umat mutar ya, ekonomi umat berputar, bla 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 gitu.
Pun, itu yang bisa saya sampaikan sebagai intermezzo. Sekarang yang kedua, yuk kita bahas intinya. Gus Nur ini kiblatnya kemana sih? Kok kayaknya sampai detik ini ngeritik Anies terus. Gus Nur ini kiblatnya kemana? Kiblat saya ke Rasulullah. Kalau kiblat sholatku, kiblat imanku itu Ka'bah. Ka'baitullah itu kiblatku, spiritualku, imanku. Nah, kalau kiblat tauladanku manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, dan beberapa hadis mengatakan, ayat mengatakan ada suri tauladan di dalam Rasulullah. Nah, kalau kiblat idolaku itu Rasulullah. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, ya kan, Muhammad Al-Fatih, lalu Khalid bin Walid, dan ini Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Nah, itu panutanku. Kiblatnya Gus Nur siapa sih? Itu kiblatku. Jadi saya ini sudah bertahun-tahun dari lahir procot, saya tuh sudah merem politik, buta politik, tidak mau politik, bangsat asu politik, nggak percaya politik mulai lahir. Baru kemarin itu loh, Ijtima ulama itu baru saya melek politik, mau politik, ngomong politik, bahkan korban uang, tenaga pikiran demi politik. Demi ijtima ulama. Ternyata seperti itu kejadiannya. Bukan kapok, tapi saya termasuk orang yang ruwet, ya, jelimet saya ini cara berpikirnya. Nah, oke, biar Saman nggak bingung. Ini Anies ini, ya apa ini Gus Nur, ngeritik Anies terus. Silakan, saya lihat kan euforia semua tuh, kayak nggak ada lagi selain Anies tuh kayaknya tuh. Wah, semua pada relawan Anies 0%, nggak ada uat. Prabowo dulu juga kita 0%. Kita habis-habisan darah kita tumpahkan, waktu kita buang. Bahkan banyak yang bangkrut usahanya demi Prabowo. Ya, tiket beli sendiri sampai uang disedekahkan untuk Prabowo. Kita dulu juga 0%, nggak ada sepeser pun makan uangnya politikus. Ya kan begitu ternyata. Pengkhianat bangsat semua kan. Oke. Jadi saya bukan tipe seperti kalian gitu ya. Euforia, ke barat, ke timur. Baru kemarin ditipu. Dikasih beras 5 kilo sudah lupa kalau orang ini penipu. Baru kemarin dikhianati. Baru dikasih uang 100.000 sudah lupa kalau dia pengkhianat. Aku bukan tipe orang seperti itu. Walaupun kalian mayoritas terserah. Karena aku hidup ini kupertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik politik, budaya, agama. Nyoblos itu aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan gitu. Itu sekarang di Tangerang apa di mana itu? Deklarasi dukung Prabowo. Prabowo itu loh kemarin berkhianat, bohongi rakyat, bohongi ulama. Habis-habisan didukung Habib Riziknya masuk penjara, Prabowo-nya masuk istana. Sekarang sudah lupa. Aku bukan orang pikun kayak kalian. Legus terus Anies gimana? Kan Anies nggak pernah bohong, Anies kan nggak pernah nipu. Gini teman-teman, silakan kalian dukung Anies. 100% rakyat Indonesia silahkan dukung Anies semua. Kan gitu ya. Ini demokrasi kok. Saya nggak dukung siapa-siapa. Kenapa? Pertama, saya lagi fokus 2 kalau nggak salah. Fokus berdoa, berjuang bagaimana rezim laknatullah ini berakhir. Saya nggak mikiri Anies Baswedan, saya nggak mikiri siapa calon presiden akan datang. Karena belum waktunya. Sekarang tuh fokus berdoa, berjuang, berjihad bagaimana rezim laknatullah, ya, rezim klinik, rezim tahayul, rezim LGBT, ya, rezim pemecah belah umat, pengadu domba, kriminalisasi ulama, penjara aktivis, bunuh orang, ini segera berakhir. Itu
Fokus. Mafia minyak goreng itu gimana? Harun Masiku itu gimana? Gimana rezim Lanatullah ini lengser tenggelam? Itu fokusku yang pertama. Kalau kalian sekarang sibuk ngurusi Anies ya nggak apa-apa. Saya tak berjihad untuk supaya berdoa lah gimana supaya rezim ini ya Allah selesai ya Allah. Kan gitu. Saya belum ada itu siapa itu. Nggak ada memang. Siapa? Ada nggak seperti Umar bin Khattab? Ada nggak seperti Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq? Belum ada. Sementara tauladanku mereka. Oke, Anies Baswedan, alhamdulillah, baik, berwibawa, gestur tubuh, nilai tubuh layak jual, pinter bahasa Inggris, ya di kancah internasional nggak bikin malu walaupun gubernur tapi kelasnya presiden, bahasa Inggrisnya luar biasa, ya dibandingkan dengan presiden itu sendiri, ya kan. Baca teks aja salah, apalagi nggak baca teks. Setiap ngomong bahasa Inggris malah bikin malu dunia. Bikin sakit kuping. Nah, kalau Anies kan luar biasa. Jujur, posturnya layak jual, gimmick wajahnya layak jual, ya apalah intelektualnya layak jual, semuanya layak jual. Mungkin calon presiden paling ideal, itu kan. Saya udah lihat videonya. Aturan saya tegakkan, nanti saya putarkan videonya. Saya punya videonya. Nggak bisa. Oligarki mau bayar saya, nggak bisa. Uang saya nggak. Oke kan? Keren. Nah, tapi kan belum waktunya. Anda itu kalau mau mendambakan Anies jadi presiden yang baik, itu pikirkan presidential threshold itu lo pikirkan. Yang kemarin digugat sama Pak Gatot Nurmantio itu loh, yang ditolak sama MK. Coba. Untuk jadi presiden itu harus minimal punya 20% suara. Dasar nggak usah bahas terlalu panjang di sini ya. Nanti lain hari lah kita bahas masalah ini. Nggak bisa. Pak Anies itu bisa jadi presiden kalau punya kendaraan atau diusung sama partai. Kalau partainya nggak punya 20% suara, 15-20% suara, maka gabung koalisi partai-partai itu supaya punya 20% suara. Baru Pak Anies punya kendaraan. Kan begitu. Masa Anda nggak paham? Nah, pertanyaan partai yang mana ini? Nasdem. Ayo Blok Suto. Kalau Anda nggak cocok nggak apa-apa. Kan demokrasi ini. Nasdem umpama ini. Loh, Nasdem itu ya dari dulu ya begitu. Ya, zaman Jokowi disanjung-sanjung, Jokowi dibela-bela. Kan tidak pernah punya figur sendiri. Ya kan? Zaman Mega dibela-bela, Mega disanjung-sanjung, Jokowi disanjung-sanjung. Kan begitu Nasdem. Golkar, ya begitu dari dulu. PDI, udah nggak usah dibahas. Demokrat, zaman Demokrat berkuasa koruptor merajalela. Loh, Anda itu pikun tah? Demokrat berkuasa itu koruptornya merajalela sampai sekarang belum selesai tuh. Hambalang, Senturi, lan sampai turut itu. Halo? Pak Aniesnya baik, soleha. Kendaraannya bro. Kita lihatlah nanti. Jangan kesusu, tapi boleh. Saya setuju itu. Semua orang bikin kelompok relawan Anies, bela Anies, dukung Anies, balihonya Anies. Mending lah, nggak apa-apa, keren, salut daripada balihonya Muhaimin. Mending balihonya Anies kan itu. Oke, saya jangan bilang saya nggak setuju. Saya itu salut. Kemarin di Lampung Pak Anies Baswedan diperlakukan bak raja. Padahal gubernur itu, tapi diperlakukan seperti presiden. Saya senang, setuju, salut saya. Saya setuju kalau Anies Baswedan jadi presiden daripada yang sekarang, daripada yang lain. Kan nggak ada pilihan. Tapi Anda jangan lupa, sistemnya nggak mendukung. Perjuangkan sistemnya itu. Kalau Anda ingin presidennya Anies.
Pikirkan tuh presidensial threshold. Jangan ngomongnya. Wes teman-teman ya, ini sebenarnya masih ada satu materi, tapi kayaknya udah durasinya kepanjangan. Saya udah dikasih timer sama kameramen. Nanti kita bahaslah lain hari ya. Jadi saya setuju Anies jadi presiden, kan namanya juga harus bergantian. Tapi saya belum waktunya mikir itu. Saya dibanding Anies jauh, Jokowi dibanding Anies jauh, ya kan, jauh lah ya. Anies itu layak jadi presiden. Tapi kalau kendaraannya Nasdem misalkan, PDI, mana? Pikir niku. PKS nggak sampai 20 suara kayaknya itu, nggak memenuhi syarat, harus koalisi. Ya mudah-mudahan sistem jahiliyah ini bisa dirubah, mudah-mudahan. Dan memang hanya itu harga mati. Kalau mau merubah bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sistemnya dirubah, bukan presidennya diganti. Kalau presidennya diganti, sistemnya sama, itu sama dengan handphone cuma ganti casing, onderdilnya sama. Kan percuma. Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran itu 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitung lah, kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Seberapa besar ya? Raksasa. Tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat, itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya akan... bahwa ini ada banyak kekacauan yang terjadi, bahkan kita dipertontonkan ketidakwarasan. Ada orang yang mencalonkan diri jadi presiden, tetapi pada saat yang bersamaan balihonya terpasang di mana-mana, bannernya terpasang di mana-mana, tetapi kemudian dia mendukung perpanjangan 3 periode. Nah, ini kan sesuatu yang tidak waras ini. Pada tanggal 16 besok saya juga mewakili, karena dia berangkat umroh, meminta berbicara di sidang paripurna bahwa kita telah menerima banyak aspirasi, dan kalau tetap dipertahankan pemilu 2024 dengan presidensial threshold 20%, maka kami tidak ada di dalam posisi untuk menghalang-halangi masyarakat kalau mau melakukan people power. Nah, ada kemungkinan kalau begitu, ini pemilu harus kita percepat. MD di sisi lain bicara bahwa kita perlu strong leadership. Berarti beliau sebagai Menko ini menilai bahwa yang ada sekarang ini lemah. Sehingga diperlukan adanya strong leadership. Cuman saya tadi malam berdiskusi dengan staf ahlinya, dia nelpon, apa yang dimaksud dengan strong leadership? Apa ada kemungkinan dia mau berpasangan dengan Mas Prabowo? Atau gimana? Dan dibenarkan oleh staf ahlinya itu. Pak Batiar Hamzah menyampaikan, dia kaget. Baru-baru ini untuk sekian lama, Ketua P3 tiba-tiba nyelonong ke rumahnya. Ya tadi untuk minta maaf juga itu. Nah, tapi dia menyampaikan, Pak, ini kabinet ini pecah. Dia bilang, jadi Bu Sri Mulyani itu udah nggak ada di sisi ini, udah di seberang dia. Dan dia menyampaikan
juga mengetahui bahwa laporan intelijen ini gerakan mahasiswa ini skalanya ini mengkhawatirkan, dia bilang. Jadi kita di kabinet udah disampaikan ini. Oke teman, saya bukan orang pikun, saya bukan orang pelupa, dan seorang yang berdaulat, seorang yang tidak bisa dibeli, seorang yang tidak gampang terpengaruh. Saya punya wacana sendiri, punya kedaulatan sendiri, punya ruang jihad sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya, sekali lagi saudaraku, saya nggak bosan ya melaporkan atau mengajak bergabung dalam perjuangan ini. Ayo bergabung dalam perjuangan ini. Langsung datang ke sini boleh, Desa Kelampok ya. Langsung datang ke sini boleh.
bergabung di dalam doa, dalam dana, dalam apa saja boleh, material boleh. Langsung ketemu panitia pembangunannya boleh. Ya, ke Bank Muamalat ya, open donasi tetap ke Bank Muamalat. Ini budgetnya kurang lebih 2 miliar, kurang lebih. Itu masih luas tanahnya. Kita punya lahan ini sekitar 2000 meter ya. Jadi perjalanan masih panjang. Bank Muamalat 831038736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Yuk bergabung di dalam perjuangan di jalan Allah ini, kurang lebih seperti itu. Pun ya, saya melaporkan dari Kelampok Singosari.